Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Pertama-tama mari kita sama-sama memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah taala masih sayang dan cinta kepada kita semua, kepada hambanya. Walaupun pada hari ini ada di antara kita kadang-kadang kesakitan maupun lemas dalam berpuasa, itu merupakan kewajiban hidup kita. Allah menguji sejauh mana keimanan kita seorang Islam. Kenapa Allah tidak menguji kepada orang lain? Bukan Allah tidak menguji, tapi dunia ini Allah ciptakan penjara bagi orang mukmin. Bagaimana kita tahu kita sebagai orang mukmin? Sebentar lagi Ustaz jelaskan. Setelah Ustaz memberi penghormatan kepada kalian, selawat diiringi salam, mari kita sanjung sajikan kepada kepangkuang alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada ulama tabi'in dan ulama mutaakhirin dan kepada ulama yang masih memberi penerang kepada kalian semua, baik yang ada di lembaga ini maupun di luar lembaga ini. Kata-kata ta'zim ikraman kami yang pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah SMP yang kita cintai ini, dan kepada seluruh dewan guru yang telah bersusah payah dalam mendidik kalian, yang selalu kalian kadang-kadang kalian ejek gurunya, kadang-kadang kalian kurang senang. Itu merupakan cilaka bagi kalian ketika kalian selesai dari sini. Percaya atau tidak percaya, setelah 5 tahun ke depan baru bisa kalian rasakan yang bagaimana yang telah kami rasakan. Kecuali berkah ilmu itu dengan kita meminta maaf kepada guru. Anak-anak kami yang telah hadir pada hari ini, baik itu siswa maupun siswi, pada hari ini kita telah memasuki 10 Ramadan, yaitu 10 hari kita sudah berpuasa. Ada yang hari ini masih 1 hari, ada yang tidak ada sama sekali. Semoga yang ada hadir pada hari ini, kita doakan sama Allah selamat selama 10 hari puasanya yang sudah berjalan. Amin. Pada kesempatan ini, tadi sudah dikasih judul belum? Ada judul tadi? Nggak ada. Judul Ustaz pada hari ini, kemarin sebenarnya hari Kamis. Kemudian hari Kamis Ustaz Gunawan, kemudian beliau nggak jadi, maka hari Senin Ustaz. Hari Jumat kita nggak ada jadwal ceramah. Dan Ustaz ambil sekitar 15 atau 20 menit ingin menjelaskan judul Ustaz pada hari ini itu membangun aset akhirat dengan cara berpuasa Ramadan. Kita tahu bersama orang tua kalian itu membangun aset untuk kalian. Kalian disekolahkan, kalian kasih uang jajan, kalian diberikan fasilitas, kemudian kalian dikasih apalagi kena sampai kalian merupakan aset untuk tua. Yang menjadi akhirat yaitu ilmu yang kita dapat. Kalau kalian belum bisa
membedakan mana ilmu, mana pengetahuan. Ada ilmu, ada pengetahuan. Ilmu itu kebang Nabi orang yang mengajarkan apa yang diajarkan tentang ketauhidan, tentang fikah dan tentang tasawuf. Bagaimana akhlak kalian, bagaimana etika kalian, dan bagaimana adab-adab ketika kalian masuk masjid. Tadi Ustaz sebelum masuk kemari, Ustaz pantau dulu kalian masuk ke masjid. Nah, dari CCTV Ustaz lihat banyak yang masih masuk masjid menggunakan kaki kiri. Nah, ingat nak, binasa iman ada 4. Salah satunya binasa iman mengetahui tapi tidak mau mengerjakan. Bukan mengerti. Tidak mau mengerjakan, itu salah satu binasa iman. Yang kedua, tahu kalian mencuri, tapi tetap kalian mencuri duit, uang temannya. Nah, itu salah satu binasa daripada iman. Baik laki-laki maupun perempuan. Semoga setelah selesai Ramadan ini, yang sifat-sifat seperti itu bisa kalian tinggalkan. Setuju? Nah, nanti Ustaz lihat. Kalau datang lagi kantor, lapor sama Pak Hari, hilang berapa? Hilang berapa kan kalian? Terkejut. Berapa uang? 150. Yang sudah hilang uang, tidak mau, tidak berani lapor kepada pihak karena terlalu banyak. Ini yang sifat seperti itu, selebar bersihkan jiwanya, bersihkan sifat tidak ya, yang juga ya. Yang anak laki-laki, perempuan juga. Masa dihapuskan segala dosa baik, dosa batin maupun dosa zahir. Apa kelebihan masa Ramadan Ustaz? Puasa Ramadan memang turun ayat tidak Nabi menerima salat. Kalau Nabi menerima salat, itu langsung Nabi dari Isra Mi'raj Mekah ke Masjidil Aqsa langsung ke Siratul Muntaha. Nah, sedangkan puasa ini Rasulullah menurunkan ayat, Allah menurunkan ayat, dan Rasulullah menyampaikan. Ada satu hadis, yaitu hadis kudusi. Apa arti hadis kudusi? Apa? Siapa tahu? Eljas mana dia duduk? Apa Eljas hadis kudusi? Belum tahu, belajar lagi. Siapa tahu hadis kudusi? Tahu? Hadis kudusi kalam dari Allah, makna dari Rasulullah. Apa kata Nabi? Kun amalan ibnu Adam lahu. Puasa itu setiap amalan itu untuk dirinya sendiri. Illa saumi, kecuali puasa. Kecuali puasa, kata Allah dalam hadis qudsi. Artinya apa? Setiap amalan yang lain itu untuk diri kita. Apa alasannya? Menurut Ibnu Athaillah, setiap puasa, setiap pekerjaan amalan itu bisa dilihat oleh orang lain, bisa dinilai. Kalian masuk ke masjid, kalian salat duha, kalian salat duhur, kalian salat asar, dilihat oleh kawan-kawannya. Yang mana yang memang kalian benar-benar khusyuk menghadap Allah, dan siapa saja yang tidak ikhlas. Nah, sedang puasa itu untukku, kata Allah. Apa sebabnya? Karena puasa tidak
satu orang pun yang tahu kalian hari ini puasa atau tidak. Tidak ada satu pun yang tahu. Kalau ditanya kalian cuma menjawab. Semua ada. Akan tetapi hati kalian hakikat, kalau bahasa Arab, hakikat kalian dengan Allah itu tidak mengetahui oleh orang lain. Apakah boleh kita Ustaz meninggalkan puasa? Boleh, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, anak-anak belum balik. Yang kedua, orang gila. Kalau kalian memang menganggap orang gila, itu boleh. Yang ketiga, orang mabuk. Yang kalau bagi perempuan, orang yang hadas dan orang yang nifas. Selain daripada itu, wajib kita berpuasa. Tidak ada istilah alasan. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzi islamu, orang Islam, tapi orang yang beriman. Siapa saja orang beriman. Sebelum turunnya Al-Quran, pada masa Nabi dahulu sudah berpuasa, anak. Sudah mulai berpuasa. Maka disebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah itu, yang berpuasa sebagaimana berpuasa orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Orang-orang yang sebelum kita. Baik itu pada Nabi Isa, pada Nabi Musa, dan pada Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim. Nah, gak lama lagi, nak, jangan ribut dulu. Sebentar lagi. Yang kedua, puasa ini tidak ada namanya ria. Kalau salat itu untuk menampakkan kepada orang lain, kadang-kadang kalian biar dikasih uang jajan lebih, nampakkan sama orang tua, salat di rumah. Tapi salat itu kalian tidak ikhlas. Sedangkan puasa ini ikhlas kalian, enggak ikhlas kalian menampakkan sama orang lain, tidak bisa. Tidak bisa kalian menampakkan sama orang lain puasa ini. Walaupun kalian tidak berpuasa, walaupun kalian berpuasa, tidak ada tanda sama kalian. Oh, lemas Ustaz. Hari-hari biasa yang kalian selalu tidak berpuasa juga lemas. Kekuatan kita, anak, kita lihat Palestina aja sampai berbulan-bulan tidak berpuasa, masih sanggup dalam membela agama. Bayangkan kita yang tadi subuh sudah makan, tapi Ustaz hari ini nggak sempat makan sahur, karena telat terbangun. Tapi yang tidak makan sahur, yang itu nggak soalan suatu permasalahan. Kita sudah niat kepada Allah, maka akan berpuasa. Ada cerita seorang anak, anak Indonesia juga, dia kenyang ketika dia menghafal Al-Quran. Tidak pernah lapar dia. Karena orang yang sudah imannya dekat dengan Allah, dia dari kecil sudah nampak, anak. Kalau pengen kalian dekat dengan Allah, bukan tunggu waktu tumbuh seperti besar. Dari kecil kalian sebesar ini sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campurkan antara hak dan batil. Apa itu yang batil? Perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang mana yang hak? Yang diperintahkan oleh Allah. Oh Ustaz, dia salat, dia berpuasa, tapi dia masih nyuri-nyuri. Itu perlu dilihat lagi. Apakah salat dia sudah benar? Apakah puasa dia sudah benar-benar ikhlas dengan Allah? Kalau memang itu sudah benar, itu janji Allah, maka dijauhkan daripada perbuatan nahi mungkar. Apa itu nahi mungkar? Larangan dari Allah. Kemudian di yang poin yang ketiga, menurut Ibnu Athaillah,
yang puasa itu merupakan untukku, yaitu banyak kelebihan di bulan Ramadan. Salah satunya, pernah ingat nggak awal kita mau libur sekolah? Halo, mau libur sekolah, Bapak Linja pernah mengatakan di depan kantor, disuruh bersedekah minimal 1 hari 1.000 dalam challenge yang ada di dalam kelas. Ada jajan nggak kalian hari ini? Ada uang nggak? Sedekah. Siapa? Berarti pun nilai. Lut nada berbohong. Itu tidak turut taruh ya 1.000, 30, 20.000 sedekah pada bulan Ramadan 1 di 10 sampai 7 rata 7 kali. Dan kalau dulu itu selalu apa itu challenge ada dalam ada yang 100 taruh 500 pulang, kadang kalau itu dapat 3.000 6.000. Kalau satu hanya 100 orang 100 rupiah, kalian 30 orang 3.000 kali berapa udah? Libur kita sekolah dalam sebulan itu sekitar 7 hari. Nah, hari namanya hari Ahad. Itu hari 60 100 kali. Nah, karena sedekah kalian itu untuk mampu. Bayangkan kalau seandainya mengerjakan Ustaz ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Ini dia yang perempuan warna-warni pakai mukena. Dan ketika nanti ajalnya tiba, maka sama semua kita memakai pakaian putih. Sama semua kita dipakai kapas. Tidak ada membedakan antara mana yang kaya dan mana yang miskin, mana yang lebih hebat derajatnya dan mana yang lebih pintar, IQ-nya sama semua. Nah, karena waktu zuhur telah tiba, nah, di mana kekurangan dan kelebihan yang Ustaz ngomong tadi, ini mohon maaf sebesar-besarnya atas anak-anak kami semuanya. Hadanallahu ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.